Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM dan pengurus DKM Masjid Al-Muhajirin, yang sama-sama kita hormati guru kita Ustadz Agung Waspodo, alhamdulillah telah hadir bersama kita. Dan tak lupa kepada jamaah sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang hadir pada kesempatan kajian pagi ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan lantaran nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, kita bisa melaksanakan kewajiban kita, salat subuh berjamaah dan juga dilanjutkan dengan taklim. Mudah-mudahan amal ibadah kita, baik yang wajib maupun yang sunnah, senantiasa mendapatkan ridho dan juga keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat beserta salam tetap kita curahkan kepada suri tauladan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat serta para pengikut beliau hingga di akhir zaman. Hadirin para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian pada pagi ini memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengusung tema menghadapi tantangan dan ujian kehidupan ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Agung Waspodo. Sebelumnya kita buka terlebih dahulu dengan bacaan suratul Fatihah. Yang pertama, mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan nikmat dan juga naungan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu yang disampaikan oleh guru kita mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan ilmunya menjadi barokah untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Dan yang kedua, kita doakan juga untuk keluarga kita, jemaah kita yang saat ini sedang sakit dan kurang sehat, mudah-mudahan penyakitnya segera diangkat atas izin Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sya'unillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Selanjutnya kami mohonkan kepada Ustadz Agung Waspodo untuk melanjutkan kajiannya, dan kami mohonkan juga di akhir sesi kegiatan kajian suruk sekaligus ditutup dengan pembacaan doa. Demikian pembukaan yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji milik Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Salawat dan salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada hari ini kita masuk di awal Rabiul Akhir, sebenarnya sudah tanggal 4 atau tanggal 5. Kita sudah meninggalkan bulan Rabiul Awal yang biasanya di Indonesia dirayakan bukan hanya sebenarnya kelahiran Nabi, tapi juga di dalam bulan itu juga diyakini hijrah dan kemudian wafatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun tidak ada masalah dengan bulan, karena kita bisa membahas dan kita bisa memperingati perjuangan dan kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kapan saja. Bahkan memang sejatinya setiap saat, ya, setiap waktu. Dengan meneladani kehidupannya, menghidupkan sunnah-sunnahnya. Wabil khusus di bulan Rabiul Akhir ini adalah perlu kita catat juga sebagai 5 bulan menjelang Ramadan. Nah, sahabat Nabi biasanya 6 bulan sebelum Ramadan itu sudah mempersiapkan diri. Jadi dari bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban. Jadi bukan hanya di Rajab dan Sya'ban saja persiapan Ramadan. Jadi insyaallah kita juga bersiap-siap untuk mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali dengan bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan membahas tentang salah satu fase kehidupan Nabi yang cukup berat, yaitu ketika dakwah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan secara terbuka. Jadi setelah kurang lebih 3 tahun Rasulullah SAW setelah kenabian berdakwah kepada orang-orang Mekah itu disampaikan secara tertutup, ya, atau dalam lingkungan keluarga Nabi SAW atau orang-orang terdekatnya. Namun ketika turun surah Al-Hijr ayat ke-94, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Fasda' bima tu'maru wa'arid 'anil musyrikin. Shadaqallahul azim. Aslinya itu sampai ke 99, tapi yang intinya ada di ayat 94. Fasda', ya, sada'a itu artinya menyampaikan secara terbuka. Bima tu'maru, apa yang kami perintahkan atau apa yang kami turunkan kepadamu wahai Muhammad, wa'arid 'anil musyrikin, dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Ya, para ahli tafsir menjelaskan bahwa wa'arid arada ini artinya mengantisipasi, bersiap-siap dengan reaksi dari orang-orang musyrik. Karena dakwah ini ketika disampaikan secara terbuka pastinya akan menyinggung mereka, khususnya Tuhan-Tuhan yang mereka sembah atau dikenal sebagai asnam, berhala-berhala. Ya. Nah, di dalam kitab Ar-Raudul Unuf ditulis oleh Al-Imam Abil Qasim Abdurrahman Al-Khathami As-Suhaili, itu mensyarah kitab Siratun Nabawiyah, As-Siratun Nabawiyah yang ditulis oleh Ibnu Hisham di juz kedua, di jilid kedua, itu menyebutkan dan menggambarkan kisah ini secara detail, ya, secara persis, ya. Qala Ibnu Ishaq, thumma dakhala an-nasu fil islami arsalan minar rijali wan nisa'i hatta fasha dzikrul islami bi Makkah wa tuhadditsa bihi, thumma innallaha amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yasda'a bima ja'ahu minhu. Jadi diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq bahwa ketika manusia berangsur-angsur masuk Islam, arsalan itu artinya masuk bergelombang-gelombang, walaupun jumlahnya sedikit, tidak sebanyak nanti di Fathu Mekah, namun ada kemajuan. Jadi dakwah Nabi walaupun 3 tahun, kurang lebih 3 tahun pertama itu secara terbatas, namun yang masuk Islam jelas. Mereka yang kita kenal sebagai as-sabiqunal awwalun, ya. Mereka masuk dari kalangan minar rijali wan nisa'i,
laki-laki maupun perempuan. Jadi dakwah ini tidak pernah eksklusif masalah gender, hanya laki saja atau hanya perempuan saja atau memisahkan, tidak. Jadi yang masuk Islam itu dari kalangan laki bahkan perempuan, dari kalangan yang sudah senior secara usia seperti Abu Bakar As-Siddiq maupun yang masih sangat junior, masih sangat belia seperti Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Semuanya kaum muslimin pada waktu itu yang jumlahnya masih sedikit itu masuk Islam betul-betul mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak orang yang masuk Islam hatta fasha dzikrul islami bi Makkah. Walaupun jumlah yang masuk Islam itu sedikit, ternyata dakwah ini karena memang menyentuh hati manusia, menyentuh fitrah manusia, maka dia menjadi buah bibir, menjadi pembicaraan. Fasha dzikrul islami bi Makkah. Maka Islam menjadi pembicaraan di kota Mekah. Ya. Ketika orang musyrik masih berkuasa, ketika Ka'bah masih dikelilingi berhala, ketika orang-orang belum menyembah Allah, namun Islam sedikit demi sedikit sudah menjadi pembicaraan, ya. Walaupun pembicaraannya masih bisik-bisik karena belum terbuka, ya. Bahkan pembicaraan itu kemudian sampai kepada turunnya ayat surah Al-Hijr ayat 94 itu. Ketika turun Rasulullah SAW tidak lagi bertanya kepada Allah gimana caranya dan bagaimana, tetapi langsung melaksanakan saat itu juga dengan sikap sami'na wa ata'na, mendengar dan taat kepada Allah. Ya. Mungkin kalau kita yang hatinya masih ragu-ragu ketika mau berdakwah itu, ragu-ragu dengan keyakinan diri sendiri, ragu-ragu dengan nanti orang ngomong apa, ya. Ya. Hal-hal yang biasanya kemudian membuat kita jadi ragu-ragu. Tetapi Rasulullah ketika disampaikan perintah tersebut, ya, maka Rasulullah menyampaikan apa yang an yasda'a bima ja'ahu minhu, apa yang turun kepadanya. Bahannya itu sudah jelas, yaitu Al-Quran. Mengajak orang minadz-dzulumatil jahiliyah ila nuril Islam, mengajak orang untuk tidak lagi berada di dalam kegelapan jahiliyah, menyembah begitu banyak ilah, menyembah begitu banyak berhala. Dulu orang Arab itu kalau dia mau berangkat berdagang, dia meletakkan sesembahan. Kalau dia mau menikah, dia meletakkan sesembahan. Kalau nikahnya sudah lama belum juga dapat anak, ada lagi nanti. Jadi berhala-berhala itu begitu banyak jumlahnya. Disampaikan oleh Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah itu disebutkan bahwa jumlahnya hampir mencapai 360. Jadi di sekitar Ka'bah yang kalau kita lihat sekarang bersih, nggak ada sesuatu apapun, dulu banyak sekali. Ada yang digantungkan di Ka'bah, ada yang diletakkan di depan pintunya itu, ada yang di pojok-pojok, 4 pojok itu bahkan diikat dengan rantai. Di dalam salah satu hadis disebutkan bahwa dia diikat dengan rantai, birrosos, diikat dengan rantai. Itu yang nanti dihancurkan lebih dahulu oleh Nabi ketika Fathu Mekah. Jadi orang-orang Arab waktu itu mengenal begitu banyak Tuhan, begitu banyak sesembahan untuk semua masalah hidup mereka. Dan inilah yang kemudian menjadi inti dari dakwah itu, la ilaha illallah. Tidak ada ilah-ilah, tidak ada sesembahan-sesembahan itu kecuali kemudian menghamba, menyembah kepada Allah saja. Jadi perintahnya sederhana sekali, tapi melaksanakannya tidak begitu sederhana, ya. Maka setelah menjadi pembicaraan dan kemudian secara terbuka Rasulullah mengajak, mulai Rasulullah ke depan Ka'bah, ya, menyelesaikan tawaf, ya. Orang-orang musyrik itu juga yang melaksanakan tawaf juga ada. Tawaf adalah suatu tradisi yang ditinggalkan, yang masih dilaksanakan oleh sebagian orang musyrik itu, yang merupakan ajaran dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Rasulullah biasanya ketika datang ke Ka'bah melaksanakan tawaf, setelah tawaf mengajak orang. Sederhana sekali waktu itu, ya. Mengajak orang yang bertemu pada saat tawaf itu maupun pada saat selesai, ya. Dan itulah cikal bakal dakwah untuk pertama kalinya. Jadi tidak menggunakan media, tidak ada laptop, tidak ada, bahkan tidak ada mushaf yang dipegang, karena di zaman Nabi Al-Quran itu belum dicetak, baru ditulis di atas pelepah-pelepah kurma, kulit-kulit binatang, dan baru disimpan di rumah. Belum ada kitab seperti buku yang kita pegang.
Jadi dakwahnya betul-betul menggunakan lisan, pendekatan-pendekatan yang personal. Ya. Seperti itu dakwah Nabi Muhammad SAW. Begitulah kita meyakini bahwa menyampaikan dakwah itu tidak membutuhkan macam-macam. Ya. Yang dibutuhkan satu, yaitu niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Masalah kemudian ada yang menerima, ada yang senang, bahkan ada yang tidak senang, itu bukan urusan manusia. Ya. Kemudian Rasulullah SAW mengajak manusia untuk beralih, ya, untuk berhenti dari menyembah sesembahan-sesembahan itu. Dan jarak antara dakwah Nabi secara terbuka ini dengan dakwah secara terbatas tadi kurang lebih disebutkan di sini, wa kana bainama akhfa Rasulullah amrahu. Jadi ketika Rasulullah menyampaikan perintah dakwah itu secara terbatas dengan wastatara bihi ila an amarahu Allah taala bi idhari, kemudian masuk waktu atau masa di mana Allah perintahkan untuk zahir secara terlihat, itu salathu sinin, 3 tahun kurang lebih, perkiraan salathu sinin, 3 tahun lamanya. Jadi dakwah sejak Rasulullah mendapatkan wahyu pertama kali di Gua Hira sampai turunnya, jadi dari ayat Iqra sampai dengan Fasda kurang lebih jaraknya 3 tahun. 3 tahun lamanya Rasulullah berdakwah dengan cara-cara yang terbatas, dengan tertutup, orang yang terdekat saja, lalu disampaikan secara terbuka kepada semua suku, kepada semua orang yang ada di kota Mekah itu kurang lebih 3 tahun. Min mab'athihi, dari sejak awal diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu bab pertama yang diberi judul oleh Imam Ibnu Hisham, Mubadatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awal dari dakwah Nabi kepada kaumnya. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Kaum muslimin yang biasanya salat di rumah Nabi, di rumah Abu Bakar, di rumahnya Arqam bin Abi Arqam, mulai melaksanakan salat itu di luar rumah. Di luar rumah. Tetapi tempatnya dipilih-pilih. Ya, masih ada pemilihan tempat karena sangat baru, masih baru. Qala Ibnu Ishaq meriwayatkan hadis ini, wa kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat Nabi pada waktu idza sallu, ketika mereka ingin salat, zahabu fi syi'ab Makkah, mencari syi'ab. Syi'ab itu semacam lembah atau tempat yang tertutup, terlindungi dari pandangan banyak orang, tetapi sudah di tempat yang terbuka. Jadi Makkah itu kalau kita bayangkan geografinya, letaknya itu berada di satu lembah, banyak jabal, banyak bukit-bukit dan gunung-gunung, ya. Kalau sekarang mungkin tidak terlalu terlihat karena sudah banyak pembangunan hotel-hotel, bangunan-bangunan, dan sudah banyak yang dibuat terowongan, jadi tidak nampak kita itu harus naik dan turun lembah-lembah dan bukit-bukit itu. Nah, di awal perintah untuk melaksanakan sholat pada sahabat dan terbuka, mereka mencari tempat-tempat yang bisa menampung sholat mereka belasan orang waktu itu, ya. Fastakhfau bi salatihim min qaumihim. Kenapa mereka mencari tempat-tempat yang agak relatif tersembunyi walaupun sudah di tempat terbuka? Karena mereka masih tidak ingin terjadinya zon atau prasangka-prasangka dari orang-orang musyrikin yang belum semuanya mendengar secara langsung dari Nabi Muhammad SAW. Ya. Nah, kemudian terjadi sebuah peristiwa, fabaina Sa'du ibnu Abi Waqqas radhiyallahu anhu, ini Sa'ad bin Abi Waqqas, ya. Sekali waktu Sa'ad bin Abi Waqqas fi nafarin min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bersama sekelompok sahabat Nabi. Jadi waktu itu mereka mencari tempat untuk masuk waktu sholat. Ini di pagi hari atau di sore hari biasanya, ya, fil asyi wal ibkar, sholatnya itu. Kemudian mengambil suatu tempat fi syi'bin min syi'abi Makkah, memilih salah satu tempat di antara syi'ib Makkah itu, tempat yang tersembunyi lah, ya, tidak terlihat kalau kecuali orang itu lewat di jalan tersebut, ya.
Ketika mereka sedang melaksanakan salat, idzhara alaihim nafarun minal musyrikin, tiba-tiba muncul rombongan orang musyrik. Ya, karena tidak bisa kita ngatur orang lewat jalan mana kan. Kebetulan ngambil lembah itu, ternyata ada orang musyrik lewat di situ. Nah, ketika mereka melihat, nampaklah wahum yusallun, Sa'ad bin Abi Waqqas dan kaum muslimin itu sedang salat di sana, timbul kemudian untuk pertama kalinya rasa tidak suka mereka. Jadi kalau selama ini mereka tahu ada Rasulullah, tahu Rasulullah mengajak kepada Islam, tapi mereka belum melihat bagaimana salatnya kita. Seperti tadi kita salat subuh pagi hari ini, tadi salat bersaf-saf sampai ke belakang, tidak ada rasa kan ketika kita salat itu, tidak kita merasa nanti bagaimana kalau dilihat orang, malah tidak ada. Justru kita ketika salat itu kita merasakan ketenangan. Berbeda dengan ketika pertama kali dulu kaum muslimin salat berjamaah. Ya. Mungkin kalau pembahasan saya bulan lalu saya membahas di sini atau beberapa waktu yang lalu membahas tentang sejarah komunisme, kalau tidak salah waktu itu bulan September ya. Itu beberapa tempat di daerah ketika komunis itu ingin mulai melakukan gesekan, ingin melakukan penyerangan kepada kaum muslimin, itu dulu salat subuh itu di tempat-tempat yang memang komunis itu kuat, biasanya ada yang jaga di pintu. Jadi enggak semuanya salat berbarengan di waktu yang sama, jadi ada yang jaga di situ. Kenapa? Ada rasa was-was kalau dibokong dari belakang. Bukan takut mati atau bukan takut syahid, bukan. Tapi memang harus ada jaga-jaga. Nah, peristiwanya tidak persis seperti itu. Kaum muslimin tidak merasakan kekhawatiran itu. Tetapi terjadilah peristiwa ini. Fanakaruhum, ya. Orang-orang ini tentu saja orang-orang yang ketika melihat ini ya, bertanya-tanya sesuatu hal yang menurut mereka tidak layak atau tidak biasa, tidak lazim. Ya. Wa abu alaihim, dan mereka ingin iseng itu, ingin mengganggu atau ingin melakukan gangguan-gangguan terhadap kaum muslimin yang salat tersebut. Kemudian mendekati rombongan tadi yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, dan salah seorang di antaranya ingin melakukan gangguan, ingin mencolek atau melakukan suatu tindakan-tindakan yang tidak diinginkan. Fadaraba Sa'ad bin Abi Waqqas yauma idzin rajulan minal musyrikin. Satu orang mendatangi Sa'ad bin Abi Waqqas karena yang dia mimpin solat waktu itu. Kemudian ketika dia hendak dipukul, maka didahului oleh Sa'ad bin Abi Waqqas yang solatnya baru saja selesai pada saat itu. Ya. Maka fasajjahu fakana awwala damin huriqa fil Islam. Dan ini adalah darah yang pertama kali. Jadi terjadi pemukulan setelah solat dan darah mengalir di sana. Dan ini adalah darah yang mengalir pertama kali dalam Islam. Maksudnya darah yang mengalir itu adalah gangguan pertama yang dihadapi kaum muslimin. Dan nanti gangguan-gangguannya lebih banyak lagi. Tapi ini adalah yang pertama. Ya. Ada riwayat tambahan bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas waktu itu tidak sengaja mengambil sesuatu dari sebelah tempat dia solat, karena solatnya di tempat terbuka. Ada yang meriwayatkan bahwa ada yang dipegang oleh Sa'ad bin Abi Waqqas itu berupa tulang, bekas tulang yang tergeletak di sana. Mungkin di tempat itu pernah ada penyembelihan terhadap binatang, tulang-tulang yang tersisa inilah yang dipakai kemudian untuk memukul orang tersebut. Tapi tidak dijelaskan lebih jauh bagaimana peristiwa itu berakhir. Tapi yang jelas pada waktu itu terjadi pembelaan terhadap kaum muslimin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan ini adalah peristiwa pertama dan bukan peristiwa yang terakhir. Ya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, majelis ba'da subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekarang kita salat bisa dengan keadaan yang tenang, dalam keadaan yang nyaman, bahkan di masjid yang sejuk ya. Dalam keadaan kita tenang, kita tidak merasa ragu dan tidak merasa was-was. Patut kita syukuri, patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kondisi tidak seperti kaum muslimin pada waktu itu ya. Mudah-mudahan rasa syukur kita itu ada setiap pagi ketika kita bisa melangkahkan kaki kita ke masjid ini, insyaallah. Kemudian dilanjutkan lagi oleh Ibnu Ishaq
Falamma ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaumahu bil islami wa sada'a bihi kama amara Allah taala lam yab'ud minhu qaumuhu wa lam yaruddu alaihi hatta dzakara alihatahum. Jadi sejatinya ketika Rasulullah SAW menyampaikan dakwah Islam kepada kaumnya, walaupun sudah terbuka secara terang-terangan, sebenarnya kaumnya itu di awal itu lam yab'ud, ya, tidak ada yang merasa perlu untuk melakukan intervensi, atau tidak perlu merasakan mendatangi Nabi SAW dan mempertanyakan ini dan itu. Bahkan mereka tidak menolaknya sama sekali, hatta sampai Rasulullah membicarakan tentang ilah-ilah mereka, alihatahum, ya. Jadi ketika dakwah itu dimulai dan Rasulullah mengajak orang untuk menyembah Allah saja, pada saat itu awalnya itu belum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Namun Rasulullah SAW harus menyampaikan apa yang memang diperintahkan Allah, bahwa tidak ada ilah selain Allah. Maka ketika mereka bertanya bagaimana dengan Tuhan-Tuhan yang kami sembah, maka Rasulullah menyampaikan kepada mereka bahwa Tuhan-Tuhan itu, berhala-berhala itu adalah sesuatu yang tidak bisa mendatangkan manfaat dan tidak bisa mendatangkan mudarat. Pada saat itulah mereka kemudian mereka merasa terganggu, ya. Jadi perlu kita yakini, perlu kita ketahui bahwa kaum muslimin berada di dalam jalan yang benar, dan kita meyakini bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala yang layak disembah, satu-satunya Rabb, Tuhan semesta alam, dan tidak ada Tuhan-Tuhan lain yang menyerupainya, ya, yang boleh disekutukan atasnya. Nah, keyakinan itu untuk sebagian orang sesuatu hal yang tidak bisa diterima, ya. Jadi ketika kita ketemu dengan orang dan dia bertanya, sekarang kita tahu banyak juga ide-ide disampaikan kepada kita bahwa seolah-olah semua agama sama, ya. Dalam keyakinan kita bahwa al-Islam inilah satu-satunya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika kita berinteraksi dengan manusia yang berlainan agamanya dengan kita, tidak perlu kita sampai kemudian mengatakan hal-hal yang mereka tidak sukai terhadap agama mereka, ya. Dalam kehidupan kita, kerukunan kita beragama, keyakinan kita cukup untuk kita, dan keyakinan mereka tentu saja lakum dinukum waliyatin, sesuai dengan keyakinan mereka masing-masing. Falamma fa'ala dzalika, ketika Rasulullah melakukan itu, menyampaikan kepada mereka secara terbuka bahwa ilah-ilah ini adalah sesuatu hal yang tidak patut disembah oleh manusia, sesuatu hal yang justru bertentangan dengan sejarah orang-orang Arab. Orang-orang Arab itu mengenal Nabi Ibrahim, mengenal Nabi Ismail, dan mereka pernah menyembah Allah dahulu. Namun setelah nabi-nabi ini meninggal dunia, mereka tidak lagi, ada masa di mana tidak ada nabi lagi yang datang ke wilayah ini. Ada masa yang disebut dengan masa fatrah, masa putus. Tidak adanya nabi yang diutus sampai dengan datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka kemudian bergeser dari keimanan itu dan kemudian menjadi orang-orang yang jahil dalam masa jahiliyah ini. Ketika Rasulullah menyampaikan itu, falamma fa'ala dzalik a'dhamuhu wa nakaruhu wa ajma'u khilafahu wa adawatahu. Apa yang mereka lakukan? Mereka kemudian tidak menyukainya atau memberitakan ini kepada orang banyak, menyampaikannya, membesar-besarkan masalah ini, dan tidak menyukai secara terbuka apa yang dilakukan Nabi, dan mengumpulkan wa ajma'u khilafahu, orang-orang yang berselisih dengan Rasulullah dan tidak menyukainya, wa adawatahu, khususnya orang-orang yang membenci Nabi. Nanti kebencian ini tidak semata-mata karena Islam, tetapi ada yang merasa tersaingi, ada yang merasa terancam kehidupannya, ada yang merasa terancam sumber penghasilannya. Maka muncullah perlawanan terhadap Islam, terhadap Nabi SAW. Kecuali sedikit di antara orang-orang musyrikin itu yang hatinya terbuka. Kita tahu nanti ada Hamzah bin Abdul Muttalib, kemudian ada Umar ibn Khattab, ya, dan sahabat-sahabat yang lain yang masuk Islam. Tapi jumlahnya sedikit, ya, sangat sedikit jumlahnya, disebutkan illa qalil, kecuali sedikit sekali di antara mereka. Itu masa awal
dakwah Nabi SAW di kota Mekah. Ya. Nah, tentu kita meyakini bahwa tidak selalu kondisinya seperti itu, bahwa masa-masa berat ini dilalui oleh Rasulullah dengan penuh kesabaran. Rasulullah tidak merasa kemudian wah ini jadi berat. Ya, memang beratnya itu tentu saja berat secara tantangan, tetapi Rasulullah tidak pernah putus asa. Ya. Dan ketika Rasulullah tampil menyampaikan dakwah itu tanpa ada rasa beban karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang musyrikin ini semakin berani menunjukkan ketidaksukaannya, muncullah salah satu bentuk pertolongan Allah, yaitu dari keluarga Nabi sendiri, dari pamannya Abu Talib. Maka dilanjutkan lagi oleh Ibnu Ishaq, wa hadiba ala Rasulillah, ada datang pembelaan, ya, pembelaan atau upaya untuk melindungi ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dari ammuhu Abu Talib, datang dari pamannya Abu Talib. Nah, disinilah mungkin salah satu perkecualian ya, orang-orang musyrikin pada waktu itu yang bermusuhan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, rata-rata orang-orang yang memiliki kedudukan seperti Abu Jahal, Abul Bakhtari, Abu Sufyan, ya, Umayyah bin Khalaf, Aswad ibn al-Muttalib, Al-Walid bin Mughirah, ayah dari Khalid bin Walid, dan seterusnya. Itu adalah orang-orang yang merasa terancam kedudukannya. Namun orang-orang yang juga ada di sekitar Rasulullah SAW seperti Abu Talib yang juga kepala suku, punya sikap yang berbeda. Ya. Jadi ketika kita berdakwah juga terkadang ada orang yang berposisi seolah-olah netral. Ya. Ada yang betul-betul sinis, ada yang kadang-kadang tidak suka, ada yang setuju, tetapi ada juga yang mendukung dengan cara-caranya sendiri. Maka Abu Talib pada waktu itu tercatat sebagai salah seorang yang melakukan itu. Wa mana'ahu wa qama dunahu. Ya. Beliau berusaha semaksimal mungkin dengan kemampuannya untuk melindungi Rasulullah SAW. Bahkan berdiri untuk membelanya, ya, membela sikap Nabi SAW. Ini Abu Talib termasuk orang yang unik gitu ya, orang yang berbeda dari para pemimpin-pemimpin Quraisy yang lain pada waktu itu. Beliau masih bisa melihat bahwa apa yang disampaikan oleh keponakannya ini adalah suatu pesan yang sebenarnya dahulu di zaman sebelum orang-orang musyrikin Quraisy ini, sebelum orang-orang Quraisy ini menjadi musyrik, dahulu diyakini sebagai suatu kebenaran di zamannya, di zaman Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Jadi pembelaan itu ada, dan ketika orang-orang musyrikin ini melihat bahwa Rasulullah SAW dilindungi oleh Abu Talib, ketika mereka melihat kenyataan itu, maka mereka mendatangi Abu Talib. Mereka mencoba melobi Abu Talib. Ya. Jadi kalau kita melihat kadang-kadang ada pertemuan-pertemuan, ya, lobi-lobi di mana orang-orang mendatangi dan mencoba mengubah pandangan orang lain, di zaman dahulu pernah terjadi juga. Ya. Sampaikan oleh Ibnu Ishaq, orang-orang yang disebutkan tadi namanya di sini yang mendatangi Abu Talib, ya, Utbah wa Syaibah bin Rabi'ah, Abu Sufyan, Abu Jahal dan lain-lainnya, ketika mendatangi Abu Talib mereka melakukan lobi, melakukan pendekatan-pendekatan kekuasaan atau pendekatan-pendekatan politik mereka. Mereka berkata di hadapan Abu Talib, ya Abu Talib, wahai Abu Talib, inna ibna akhika, sungguh anak dari saudaramu atau keponakanmu ini, qad sabba alihatina. Mereka menggunakan kata-kata alihatina, bukan alihati. Sungguh dia sudah meremehkan Tuhan-Tuhan kita. Ya. Karena orang itu tahu bahwa Abu Talib belum masuk Islam. Abu Talib ini masih statusnya berada di tengah-tengah, belum mau menyembah Allah tapi melindungi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata mereka, kenapa kau biarkan keponakanmu ini meremehkan, merendahkan alihatina wa abadinina wa abadinana, dan dia tidak lagi
menganggap agama kita. Jadi orang jahiliyah melihat kejahilan itu sebagai satu agama. Jadi kata mereka ini adalah Muhammad ini datang, mereka menyebutnya Muhammad, tidak pernah memanggil Nabi dengan Rasulullah. Karena kalau mereka mengatakan itu berarti sudah beriman. Hanya sahabat-sahabat Nabi yang memanggil Rasulullah dengan tambahan Rasulullah, ya Rasulullah. Tetapi orang-orang musyrik ini mengatakan Muhammad kalau menyapa Rasul. Jadi Rasulullah dikatakan waktu itu meremehkan agama, mengabaikan Tuhan-Tuhan, ya. Wasaffahu ahlamana. Nah, ahlam ini menarik karena orang-orang musyrikin ini mempercayai ahlam. Ahlam ini mimpi-mimpi yang biasanya diceritakan oleh para dukun mereka. Jadi mereka punya tukang ramal, punya dukun yang mengaku mendapatkan mimpi dari Tuhan. Jadi mereka kalau mau misalnya mau perang, orang musyrik Quraisy itu mau berperang, mereka mendatangi dukun, bertanya bagaimana kira-kira kalau kita perang ini bakal menang atau tidak. Maka dukun ini melakukan jampi-jampi, terus dia menyampaikan bahwa kalian bakal menang. Ini yang disebut dengan ahlam. Nah, Rasulullah SAW mengatakan bahwa tidak ada orang yang mendapatkan informasi dari langit dari Tuhan kecuali berupa wahyu, dan wahyu itu hanya turun kepada Nabi. Ya tentu saja Rasulullah bisa membuktikannya bahwa ayat-ayat yang Allah turunkan itu semuanya benar, walaupun diantaranya perlu waktu untuk dibuktikannya. Bahkan kita sekarang mungkin baru tahu beberapa ayat Allah itu memang secara ilmiah bisa dibuktikan, fenomena-fenomena alam misalnya. Jadi orang-orang Quraisy ini mengatakan kepada Abu Thalib, bagaimana mungkin kau diam ketika Tuhan-Tuhan kita dihina oleh Muhammad, agama kita disepelekan, bahkan wasaffaha ahlamana, bahkan mimpi dari dukun-dukun kita pun dia tidak percayai. Ini perspektif orang Quraisy, ya. Sama seperti ketika ada orang yang mungkin menghina Islam, kan kita juga pasti mengatakan bagaimana mungkin dia menghina Islam, padahal Islam itu jelas kebenaran, tapi dia melihatnya tidak seperti itu. Dalam keadaan terbalik atau dalam keadaan sebaliknya, orang-orang musyrikin ini merasa terganggu dengan dakwah. Walaupun Rasulullah tidak pernah mengganggu mereka, tidak pernah secara fisik, tidak pernah, belum ada usaha Nabi, belum sampai dan belum diperintahkan untuk melakukan perlawanan secara fisik. Tetapi mereka sudah terganggu. Wadallala aba'ana, kata dia. Jadi ada 4 argumentasi mereka itu. Wasabbaba alihatana wa abadinana wasaffaha ahlamana wadallala aba'ana. Dan mereka ini Rasulullah ini kata mereka menyesatkan bapak-bapak kita, nenek-nenek moyang kita, keturunan-keturunan kita. Orang Quraisy biasa menisbatkan patung-patung itu, berhala-berhala itu dengan orang-orang terdahulu. Jadi kalau selalu nanya kenapa kalian menyembah dia, oh ini dulu kebiasaan kami dulu. Mereka tidak tahu, tidak mengerti dalilnya, tidak tahu, tidak ada logika di belakangnya. Bahkan mereka tahu bahwa sesembahan itu ya dimakan orang lain, diambil orang lain. Mereka tahu bahwa sesembahan itu ya tergeletak sampai busuk di situ. Tapi kalaupun hilang, ya diambil orang, bukan dimakan oleh patung itu. Sebagaimana kisah-kisah Nabi Ibrahim dulu ketika berargumentasi dengan bapaknya. Jadi peristiwanya sama, kebodohannya itu sama, tidak berubah. Tetapi karena ini masalah menyangkut kekuasaan, nanti kita akan lihat. Seperti misalnya Abu Jahal itu kan pernah berdialog dengan Nabi Muhammad, kata dia, kalau saya menyembah Allah itu yang kau anggap sebagai Tuhan itu, tunjukkan kepada saya seperti apa patungnya. Karena dia masih berpikir bahwa Tuhan itu harus ada bentuknya. Kata Rasulullah SAW, Allah itu yang menciptakan langit dan bumi, tidak perlu ada bentuk, tidak perlu ada wujud fisiknya. Maka ditolak oleh Abu Jahal. Di kemudian hari kita baru tahu bahwa memang Abu Jahal itu di rumahnya biasa membuat patung. Jadi penolakan terhadap agama Islam tidak semata-mata karena masalah tidak dapat iman atau tidak dapat hidayah, tetapi juga ada urusan duit. Bayangkan kalau semua orang di Mekah itu menyembah Allah saja, berarti tidak ada lagi yang merasa perlu membeli atau mencari patung. Berarti yang jualan patung kehabisan pasar. Jadi penolakan-penolakan mereka tidak selalu masalah, memang utamanya adalah masalah tauhid, tetapi ada juga faktor-faktor yang lain. Jadi patung-patung itu merupakan komoditas kalau kita lihat.
Ya. Sebagaimana halnya ya kalau kita lihat patung-patung sekarang kan dibuat ya untuk souvenir lah, untuk gantungan kunci lah, untuk penghias taman lah, untuk pintu gerbang masuk lah. Ya, ada perumahan-perumahan yang menggunakan patung-patung besar, atau pintu masuk hotel. Perhatikan, masih ada, berarti masih ada yang memproduksi dan masih ada yang mendapatkan penghasilan dari situ. Wallahu a'lam bishawab. Nah, setelah mereka berargumentasi kepada Abu Talib, ya, faqala lahum Abu Talib, kemudian Abu Talib menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka itu dengan qaulan rafiqan. Ya. Jadi ditolak sama Abu Talib dengan perkataan-perkataan yang lembut. Ya. Ini menunjukkan bahwa Abu Talib mendukung Nabi Muhammad SAW bukan dengan kemarahan, bukan apa namanya, kan selama ini sering disebutkan bahwa Abu Talib itu membela Nabi semata-mata karena dia satu suku. Memang benar Rasulullah dibawa suku yang sama atau Banu Hashim, tetapi bukan hanya itu. Karena Abu Talib bisa menjelaskannya, tapi menjelaskannya dengan kalimat-kalimat yang baik. Ya. Nanti kita akan lihat bagaimana Abu Talib menjelaskan bahwa keponakannya Muhammad SAW ini hanya menyampaikan kebenaran yang kita pun sudah tahu. Jadi membuka rahasia-rahasia itu. Kemudian Abu Talib juga menyuruh mereka kembali dan meninggalkan mereka. Ditinggalkan sama Abu Talib. Ya. Kalau kita lihat di surah Al-Hijr itu ya, yang tadi dipakai sebagai bagian dari pembuka kajian ini, fasda bima tu'maru wa'arid anil musyrikin, di ayat ke-95-nya, inna kafainakal mustahzi'in, sungguh cukuplah kami melindungimu dari omongan orang-orang mustahzi'in yang sering menggunjing, alladzina yaj'aluna ma'allahi ilahan akhar, tipikal orang-orang yang sering menggunjing dan mengomongi, ya, tidak menyukai dakwah secara terbuka yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Itu dijelaskan oleh Allah di ayat 96-nya. Orang-orang yaitu alladzina yaj'alu, orang-orang yang menjadikan, yaj'aluna ma'allahi ilahan akhar, yaitu orang-orang yang memang kepada Allah atau atas Allah menjadikan tandingan, yaitu orang musyrikin. Fasawfa ya'lamun, Allah memberikan optimisme kepada Nabi Muhammad dan kepada kita juga. Fasawfa ya'lamun, nanti mereka juga akan tahu bahwa yang mereka lindungi, yang mereka percaya itu semuanya palsu, bohong atau menipu. Ya. Tapi Allah juga kemudian mengakui dan menyadari bahwa kaum muslimin termasuk Rasulullah sendiri tentu saja mendengarkan omongan mereka pasti ada efeknya kepada diri. Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Ya. Sungguh kami tahu, kata Allah, walaqad na'lamu annaka, bahwa engkau wahai Muhammad, yadhiqu, menjadi sempit, sadruka, dadamu. Ya. Sadr itu baik secara fisik maksudnya dada, maupun perasaan secara teori gitu ya, secara konsep. Sungguh kami tahu bahwa engkau, dadamu terasa sempit, bima yakulun, atas omongan-omongan mereka tadi. Kenapa yakulun? Waktu itu baru berupa omongan, gitu, belum berupa gangguan secara fisik. Walaupun tadi kasusnya yang menimpa Sa'ad bin Abi Waqqas itu pengecualian. Ya. Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Solusi dari Allah pada saat itu, untuk waktu itu, untuk kondisi itu adalah fasabbih bihamdi rabbika, perbanyak tasbih, ya, bertasbihlah, memuji Rabbmu, memuji Allah, wa kum minas sajidin. Ya. Kalau masih kurang juga dengan tasbih, maka wa kum minas sajidin, perbanyak sujud. Ditafsirkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa as-sajidin maksudnya as-salah, perbanyak salat. Jadi kalau ditanya dulu bagaimana kaum muslimin, bagaimana Rasulullah ketika awal dakwah terbuka itu mengatasi omongan-omongan, gunjingan-gunjingan, fitnah-fitnah orang musyrikin, dua, memperbanyak tasbih. Kalau kita mungkin sekarang memaknainya subhanallah,
Bahkan mungkin kita tambahkan lagi walhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Karena di atas segala macam masalah Allah masih lindungi. Subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar astaghfirullah. Zikir-zikir yang paling banyak diucapkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi fasabbih, ya. Kata kuncinya fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Dan jadilah kalian orang-orang yang banyak sujud, banyak solat. Ya. Nanti ketika Umar bin Khattab masuk Islam, serangan-serangan itu sudah mulai fisik. Rasulullah ditarik-tarik pakaiannya, bahkan pernah Rasulullah sedang tawaf itu dikerubuti oleh orang musyrikin, didorong-dorong. Sampai Umar bin Khattab bertanya kepada Nabi, ini menjelang hijrah, diperbolehkannya hijrah menuju Habasyah. Umar berkata kepada Nabi itu, bertanya, ya Rasulullah, kita ini berada di dalam kebenaran? Ala bil haq, apakah kita ini berada di dalam kebenaran? Al-haq. Kata Nabi, betul, sadaqta. Kenapa kita tidak membalas? Belum ada perintahnya. Falam tu'mar, belum ada perintahnya, wahai Umar. Jadi kalau misalnya kita melihat Rasulullah menyuruh sahabat kaum muslimin semuanya di Mekah itu untuk sabar, untuk menahan diri, itu bukan berarti mereka nggak bisa lawan. Tapi belum ada perintahnya. Ayat surah Al-Baqarah yang memerintahkan kepada kaum muslimin untuk berperang belum turun. Belum turun. Ya. Jadi seperti itu menyikapinya. Jadi betul-betul dakwah di masa awal ini dalam keadaan yang berat. Ya. Nah, sebagai penutup, sebentar lagi kita akhiri dan atau kita buka tanya jawab jika diperlukan. Maka Abu Thalib menjawab tuduhan-tuduhan ini dengan qaulan rafiqan wa raddahu raddan jamilan, mengkonter pertanyaan mereka, jawaban mereka dengan jawaban yang jamilan, yang bagus, tidak menggunakan kata-kata buruk, tidak menggunakan kata-kata kotor, tidak kemudian melakukan penghinaan, tidak. Ya, fansarafu anhu. Dan kalau mereka terus saja ngomong, ditinggalkan oleh Abu Thalib. Bayangkan Abu Thalib yang waktu itu kondisinya belum masuk Islam, bahkan sampai meninggal tidak masuk Islam, terpengaruh oleh gaya Nabi, cara Nabi. Perhatikan bagaimana dia bisa menolak orang-orang dengan bahasa yang halus, meninggalkan mereka manakala mereka tidak berhenti juga. Kembali lagi kepada surah Al-Hijr dari 94 sampai 99. Itu kan dari ujung di akhir surah Al-Hijr itu, ya. Disuruh Allah untuk wa'arid anil musyrikin, tinggalkan orang-orang musyrik itu. Ya tentu saja ini semakin membuat orang-orang musyrikin itu kalap, gitu ya. Jadi orang kalau sudah mancing-mancing kita, tapi kita yang tidak terpancing, biasanya dia akan mencari jalan yang lain. Ketika ada orang ingin berdebat tapi kita tidak tanggapi, itu biasanya akan cari cara-cara yang lain, dan biasanya cara-caranya ad hominem. Kalau dalam diskusi itu, kalau tidak bisa berdiskusi atas pembahasan materi, biasanya nyerang pribadi. Dan seperti itulah Rasulullah diserang. Nanti disebut sebagai tukang sihir, disebut sebagai pembohong, disebut sebagai penyair. Itu dalam rangka menurunkan kebenaran Al-Quran. Ya. Oh, ini cuma syair saja, ini buatan-buatannya Muhammad. Itu tuduhan mereka. Padahal mereka tahu Rasulullah SAW itu ummi. Ya. Jamaah ba'da subuh yang dirahmati Allah, sebagai penutup, wa madha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ma huwa alaihi yuzhiru dinallah wa yad'u ilaihi. Rasulullah tidak terpengaruh istilahnya, mungkin terpengaruh di dalam jiwa, tetapi Allah berikan ketenangan, dan nyatanya dalam pekerjaan atau dalam perbuatan Nabi, Rasulullah terus saja mengajak mereka kepada Allah, menzahirkan, memenangkan, memunculkan, menampilkan Islam itu sebaik-baiknya penampilan atau wujudnya itu, dan kemudian mereka diajak oleh Nabi untuk masuk kepada Islam dengan mengajak kepada satu kalimat yang sederhana dalam ucapan tetapi berat di dalam pelaksanaan, yaitu mengatakan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah.
mengatakan bahwa tidak ada ilah. Jadi orang-orang Arab waktu itu, orang Quraisy waktu itu mengetahui kalimat ini kalimat berat. Kalau tidak ada ilah berarti mereka meninggalkan yang 300-an patung-patung itu, kemudian menyembah Allah yang tidak ada patungnya, yang seperti biasanya mereka menyembah patung-patung itu. Dan itu kemudian menjadikan, nanti kita akan lihat suatu saat kalau kita lanjutkan lagi bagaimana cara mereka berubah menjadi fisik, bagaimana mereka memboikot, bahkan mereka menyerang Rasul, ya. Bahkan mereka sengaja memfitnah, mengajak suku-suku lain untuk memusuhi Nabi sampai tiba saatnya nanti hijrah. Nah, hijrah ke Madinah merupakan awal dari fase baru dakwah, yaitu kaum muslimin diberikan izin, diberikan kesempatan oleh Allah untuk melakukan perlawanan jika diserang. Setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, orang musyrikin masih terus mengejar-ngejar masalah ini sampai kemudian timbullah peperangan antara kaum muslimin dengan kaum musyrikin. Tapi itu pembahasannya agak lebih jauh lagi. Tadinya saya siapkan slide tadinya supaya pembahasannya bisa lebih terarah, namun mungkin kajian kitab seperti ini untuk pagi hari mungkin lebih tepat. Wallahu a'lam bishawab. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kalau ada yang ingin bertanya atau berdiskusi, menambahkan atau mengoreksi, tafadhal, silakan. Ada satu, ada dua, masya Allah. Siapa dulu? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalaulah kita pada zaman sekarang ini, Ya. sholat zuhur, subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya, ada waktunya, waktu tertentu gitu, sudah ada petunjuknya, Ya. terutama media jam, ya. Apakah waktu zaman sahabat, waktu dulu kan belum ada jam, ya kan, belum ada alat komunikasi. Nah, bagaimana caranya para sahabat dulu menentukan batas waktu sholat maghrib, isya, subuh, asar dan seterusnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan yang logis. Ya, pertanyaan kita yang hidup di zaman abad ke-21 ini, di mana waktu sholat saja HP kita bunyi kan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, kita tahu masuk waktu sholat. Kita keluar negeri pakai HP, HP-nya tetap nyala, menyesuaikan dengan jaringan di luar negeri. Waktu sholat pun bergeser waktunya. Biasa kita maghrib di sini katakanlah sekitar jam 6 atau 6 kurang. Sekarang ketika kita pergi ke Turki atau pergi ke Saudi atau pergi ke mana daerah yang berbeda zona waktunya, mereka maghribnya sudah agak malam sekarang karena mulai masuk musim dingin, ya, sudah bisa jam 8. Menyesuaikan, hebat. Kita tidak perlu cari-cari tahu lagi, nggak perlu keluar dan lain sebagainya. Nah, dahulu kaum muslimin, pertama mungkin secara sejarah dulu, bahwa ketika sholat itu turun, cuman itu pembahasannya di juz 1. Ini saya bawa jilid 2, nggak bawa juz 1. Itu pertama kali diperintahkan sholat itu tidak lama setelah Al-Quran turun. Dan sholatnya waktu itu fil asyi wal ibkar, hanya waktu sore dan pagi saja. Kemudian bertambah, pernah rakaatnya itu 4-4. Tapi kemudian ketika di dalam safar, diperintahkan Jibril turun kepada Nabi mengatakan kalau dalam perjalanan boleh, setelah waktu jarak tertentu boleh dijamak, dikurangi. Bahkan untuk waktu tertentu bisa digabung. Nanti ada ketentuannya kajian fikih. Bisa diqasar. Kemudian setelah itu turun lagi waktu menjelang Isra dan Mi'raj, menjelang Rasulullah diperjalankan Allah menuju langit ke-7 atau Sidratul Muntaha itu. Salat itu sudah 5 waktu, tetapi waktunya belum disempurnakan. Maksudnya belum disempurnakan itu, Jibril datang 2 hari berturut-turut untuk masalah waktu. Waktu subuh datang Jibril
menjelang matahari keluar, jadi sudah mepet waktu. Kalau kita nyebutnya syuruk, menjelang syuruk. Tapi pernah juga Jibril datang masih gelap, langit itu belum berubah warnanya, ya. Makanya ini juga menyebabkan nanti perbedaan pandangan tentang mana yang afdol waktu subuh itu. Apakah seperti yang kita di Indonesia kan mayoritas Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i, waktunya ketika baru pertama kali muncul, belum ketika kemudian sinarnya terang. Tetapi kemudian misalnya seperti Imam Abu Hanifah mengatakan malah menjelang terang itu waktu yang paling afdol. Makanya kalau kita ke tempat-tempat seperti ke India, bahkan sebagian Mesir atau di Turki yang paling nampak itu, kita gelisah karena sudah hampir terang, masjid belum mulai sholat. Itu perbedaan karena datangnya berbeda. Kemudian zuhur pernah Jibril datang ketika matahari itu persis di atas kepala. Digambarkan bahwa bayangan manusia itu tidak sampai setinggi badan kita. Tapi pernah juga Jibril datang waktu itu sudah agak condong, sehingga tinggi tinggi bayangan kita itu hampir setinggi dengan manusianya, setinggi orangnya atau setinggi barangnya. Kemudian datang juga asar ketika sudah condong sekali. Jadi digambarkan itu bahwa bayangannya itu 2 kali tinggi orang tersebut. Ya. Maghrib Jibril mendatangi Rasulullah 2 kali berturut-turut, tetapi waktunya nyaris sama. Isya itu Jibril pernah datang di waktu setelah malam itu pekat, tapi pernah juga datang menjelang habis sepertiga malam pertama. Itu sekitar jam 8, jam 9 kalau di jam kita rata-rata. Nah kemudian Jibril datang lagi dan mengatakan, ambillah sholat itu antara 2 hari ini, antara 2 hari di mana aku datang. Itu awal pertama kali kita sholat 5 waktu, ya. Baru setelah Rasulullah SAW turun setelah kembali dari Mi'raj, kembali kepada kaum muslimin, kan itu sempat terjadi perubahan berapa kali jumlah rakaat. Barulah kita sempurnakan subuh 2 rakaat, kemudian zuhur, asar dan isya itu 4 rakaat, dan maghrib 3 rakaat. Baru sempurna di situ. Jadi kalau cara melihatnya bagaimana mereka melihat waktunya sudah masuk atau tidak, mereka keluar zaman itu. Dan ingat di Jazirah Arab waktu itu jarang mendung kayak kita. Kalau kita keluar nggak kelihatan ini. Apalagi kadang-kadang asar sudah hujan. Zaman itu di Mekah terang benderang. Di Madinah juga seperti itu. Sesekali hujan tapi jarang sekali. Nah ketika hujan berbeda tempat, maka ulama kemudian mengeluarkan fikihnya, waktunya dan sebagainya. Itu sudah perkembangan zaman. Tetapi ketika Rasulullah masih di Mekah dan Madinah, waktu sholat itu gampang melihatnya. Cukup keluar, orang itu berdiri melihat bayangan, batas bayangan, maka naiklah Bilal untuk kemudian, bukan naik tetapi ada atap waktu itu, atap Masjid Nabawi, kemudian azan di situ. Jadi zaman dulu nggak pakai jam, tapi melihat dari pergerakan matahari. Karena matahari ini menunjukkan waktu-waktu kita sholat, ya. Dari mulai dia terbenam sampai dia muncul lagi berapa. Makanya patokan waktu duha kata Nabi, ketika panasnya sudah cukup membuat binatang-binatang, hewan-hewan mencari tempat yang teduh. Itu gambarannya seperti itu. Kalau kita sekarang kemudian berdasarkan pendekatan fikih, pendekatan ilmu falak, kemudian muncullah jam yang di sini. Oh ini sudah masuk isyraq. Oh nanti sebentar lagi masuk subuh. Kita bisa melihat timingnya. Tapi sebelum itu melihat fenomena alam, orang keluar. Memang mungkin tidak presisi kayak kita, nggak sama persis. Kalau sekarang kan sebentar dong, 2 menit lagi. Zaman dulu mungkin orang nggak melihat persis seperti itu. Kalau sekarang kita bisa bahkan mengagendakan kan, ya, rapatnya setelah ini ya, setelah zuhur ya, setengah jam setelah zuhur, bisa karena ada jam. Zaman dulu tidak ada. Memang tidak persis sama waktunya, artinya tidak presisi, tidak akurat persis. Tapi kaum muslimin waktu itu semangatnya untuk memenuhi masjid itu mungkin mengalahkan kita pastinya. Mereka sudah berkumpul di masjid sebelum azan dikumandangkan. Begitu cara di zaman itu, wallahu a'lam bishawab. Memang akhirnya kaum muslimin kan bergerak, ada yang sampai ke Cordoba, ada yang sampai ke timur, sampai ke Indonesia dengan zonanya berbeda. Kalau kaum muslimin di Andalusia mengalami 4 musim, ada musim salju, ya, musim dingin dan sebagainya itu.
di mana matahari munculnya sebentar sekali. Matahari munculnya itu sekitar jam 6:30, 7 baru muncul, kemudian sudah terbenam kadang-kadang jam 4:30. Nah itu untuk puasa katanya enak gitu. Pendek waktunya, enak sih nggak tahu. Tapi kalau di musim panas, ketika jam 4 sudah keluar matahari dan nanti baru terbenamnya jam 9-an atau jam 8:30 malam, kebayang sudah puasanya berapa jam gitu. Begitu kira-kira. Tentu saja ilmu fikih dan perkembangan ijtihad para ulama, hitungan para ulama, analisis terhadap dalil-dalil menyebabkan kita kemudian sekarang bisa menyesuaikan dan memenuhi syarat-syarat diterimanya setelah masuknya waktu salat. Allahu a'lam bishawab. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustaz, itu kan konteks awal Islam, dakwah. Betul. Nah konteks sekarang itu perintah di dalam surah Al-Hijr ayat 94 itu bagaimana untuk kita ini sekarang ini? Kalau dulu itu kan sebagai ibrah buat kita ya. Nah sekarang kewajiban kita ini dengan kondisi sekarang mungkin dulu berat secara fisik ya. Kalau sekarang berat ini contohlah sebagai orang tua ngadapin anak itu, apalagi di desa-desa Ustaz ya. Saya suka di desa di atas gunung. Itu kalau di rumah anak-anak itu biasanya kan anak-anak umur 7 tahun ya sampai remaja. Sekarang jajannya bukan beli makanan, tapi jajannya paket. Sampai-sampai pagi-pagi itu aja habis subuh jam 6 anak itu udah nongkrong main internet. Terus yang anak remajanya karena tiap hari main di rumah diomelin sama ibunya. Jadi kalau habis Johor itu habis asar nongkrong di warung sampai 10 orang, sampai berapa motor main sampai warung tutup. Nah gimana kondisi seperti ini sampai-sampai sekarang juga bayi supaya diam dikasih HP, itu kan lebih berat Sat. Bagaimana sebagai orang tua ya, bisa juga sebagai kakek lihat cucunya supaya diam seperti itu, dakwahnya lebih berat Sat. Nggak usah jauh-jauh lah, di rumah sendiri gitu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini realita kita sekarang, era industrialisasi, era internet, era metaverse, macam-macam istilahnya ya. Intinya adalah memudahkan seseorang itu kemudian untuk mengakses informasi. Pertama kita sikap dulu, sikap bahwa kemajuan ilmu pengetahuan itu kita sebagai muslim tidak menolaknya, kemajuan ilmu pengetahuan. Karena manfaatnya banyak. Kita manfaatnya dulu sebelum mudaratnya. Manfaatnya banyak. Nah. Bismillah. Jadi aslinya kita mempercepat menciptakan manusia, menciptakan teknologi untuk mempermudah hidupnya. Kendaraan, mesin dan sebagainya untuk mempermudah, pesawat terbang sehingga kita naik haji cukup 10 jam pesawat atau lebih. Tidak perlu berbulan-bulan dulu naik kapal layar, nunggu angin. Jadi teknologi itu positif asal menggunakannya benar. Penggunaannya ini yang kemudian menjadi penting ya. Karena sesungguhnya seluruh hal kebaikan, kemajuan itu buat kaum muslimin positif. Nah, kita jadi lebih interaktif. Sekarang dengan adanya teknologi ini, bapak ibu yang mungkin lagi kurang sehat di rumah, tinggal gabung di mungkin di channel atau di apa, bisa menyaksikan kajian, nggak perlu datang ke sini. Positif. Jadi satu itu dulu, sikap kita jangan langsung nanti efeknya itu jangan dari ekstrim kanan ke ekstrim kiri. Ada yang kemudian kebanyakan main,
Sampai kemudian yang menolak sama sekali, pokoknya nggak mau teknologi, itu jelek juga. Jadi kita tidak bergeser dari bablas sampai lupa sholat, lupa makan, lupa ini, sampai kepada yang kemudian nggak mau sama sekali teknologi, juga keliru. Rasulullah tidak mengajarkan seperti itu. Ya. Rasulullah menyabda ketika mendatangi kaum Ansor sedang mencocok tanam, kemudian menyilang kurma, yang satu kurma anu gede tapi agak-agak pahit, kemudian yang ini manis tapi kecil-kecil digabung, kata Nabi, antum a'lamu bi umur dunyakum. Kenapa digitukan? Begini ya Rasulullah. Bisa digitukan, bisa. Rasulullah kan dari Mekah pedagang rata-rata. Ketika ke Madinah ketemu para petani. Kaum Ansor itu petani. Jadi mereka tahu gimana melakukan rekayasa genetika, kalau sekarang itu rekayasa genetika, sehingga muncul kurma ajwa atau kurma-kurma yang lain yang besar-besar, manis-manis. Teknologi itu, zaman itu. Nah, sekarang bagaimana mengatasi masalahnya? Jadi masalahnya itu bukan di teknologinya, tapi di manusianya. Di manusianya. Mungkin kita, mungkin anak kita, mungkin cucu bahkan, atau tetangga kita, mungkin keluarga kita oke, aman. Tapi bagaimana dengan tetangga-tetangga kita, kaum muslimin juga, saudara-saudara kita juga, ya kan? Yang anak-anaknya tadi, saya juga pernah melihat itu seorang ibu di kereta api gitu ya, anaknya nangis gitu, dia keluarkan HP-nya, diam langsung anak itu, mendadak diam, ibu-ibu ngerti, pegang HP itu langsung diam. Nah, mungkin untuk kasus itu pertanyaan, mungkin ibunya kurang kreatif. Mohon maaf nih, saya bukan menjelekkan, bukan. Karena ada ibu-ibu yang pinter, digendong anaknya ngajak keluar ya, kereta, tuh, ajak ngomong-ngomong. Akhirnya anaknya teralihkan. Masalah kreativitas. Rasulullah SAW pernah bawa pulang dari perang Uhud, masih bawa dari Hamra'ul Asad. Akhir dari Uhud itu kan Hamra'ul Asad. Masih bawa pedang dan semua, masih pakai baju besi, lewat di dekat Masjid Nabawi. Tiba-tiba dihadang oleh anak-anak, anak kecil. Anak siapa nggak tahu, menghadang Nabi. Digendong sama Rasulullah SAW, diciumi, dipegang-pegang, dielus-elus kepalanya. Setelah anak itu senang, senyum, baru diletakkan sama Nabi, dia pergi. Dalam masalah itu bapaknya datang, mungkin bapaknya tadi kewalahan kan, datang, sahabat Nabi datang ke situ. Ya Rasulullah, tadi anak saya belum pernah gendong dia seperti itu, belum pernah ngajak main senyum-senyum, nggak pernah saya elus-elus kepalanya. Maka Rasulullah bersabda, hadis ini kita yakin hafal, saya yakin banyak kita hafal, tapi nggak tahu konteksnya. Man la yarham la yurham. Kata Nabi SAW, ya kalau kau tidak terbiasa memberikan kasih sayang, rahmah itu kan bukan hanya cinta, tapi kasih sayang, perhatian. Kan kadang-kadang kita itu ngomong aja cinta pada istri cinta suami, tapi tidak pernah saling perhatikan. Jadi kata Nabi, man la yarham, barang siapa yang tidak biasa mencurahkan kasih sayang, la yurham, nggak akan mendapatkan kasih sayang juga. Jadi wajar kalau anak-anak karena jarang main sama bapaknya, main sama gadget. Mohon maaf, ini saya nggak nyalahin sepenuhnya anak, pasti ada faktor orang tuanya jarang ngajak main. Iya, kapan terakhir main sama anak, saya tanya. Oh, sudah kelewat gede, oke, main sama cucu. Karena biasanya nurun, kalau seorang ayah jarang main sama anaknya, maka anaknya jarang main sama anaknya juga. Mohon maaf, itu saya lihat setelah selesai anaknya pegang itu, emaknya ngeluarin HP satunya, punya dua berarti, satu untuk diemin anak, satu buat sendiri. Oh, memang biasa begitu. Jadi beratnya di situ. Makanya kadang-kadang waktu itu waktu itu sangat berharga kan. Al-waqt kaisayf, kata orang Arab. Waktu itu seperti kasaif, seperti pedang. Kalau nggak dipakai dengan bagus, putus kita. Akibat jarang bergaul dengan orang anak-anak, jarang main bareng sama anak-anak, akhirnya anak-anak cari kesibukan yang lain. Yang sekarang ya mau nggak mau kesibukannya itu ya, kita harus evaluasi kan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab diri kita, lihat kita di mana waktu saya. Makanya kadang-kadang saya kalau kajian, kalau anak lagi bisa, saya ajak di depan. Lagi duduk, saya ajak kakak-kakaknya. Saya ada anak saya 7, 6 sudah keluar semua, jadi ada yang kuliah, ada yang sudah pesantren dan sebagainya, tinggal satu ini aja. Maka saya ajak datang.
Ya begitulah, mudah-mudahan ketika dia sudah besar atau nanti dia sudah lebih dewasa, dia mengingat masa-masa bahwa dia pernah sama bapaknya jalan-jalan. Kemana? Isi pengajian. Nanti ngobrol, main. Memang harus ada waktu di tengah-tengah kesibukan kita. Jadi bukan masalah teknologinya yang jadi masalah itu. Masalah lingkungannya, masalah bi'ah salihah. Ya, ibu-ibu juga, mohon maaf, ini bukan bapak-bapak. Kalau bapak-bapak mungkin alasannya kadang-kadang alasan itu karena sibuk kerja. Ya, sesibuk-sibuknya, secapek-capeknya kalau pulang itu ya, sempetin, ya walaupun cuma main sedikit sebentar. Ini saya kalau ngomong ada yang nyaksikan, dia bisa konfirmasi, nah gitu kan. Gitu. Jadi waktu kita, masalah HP ya berikan dengan satu wanti-wanti atau satu nasihat bahwa HP ini untuk pelajaran, untuk produktif. Dan kita contohkan juga bahwa kita juga menggunakan itu nih. Jadi kalau kita lagi mau ada pertemuan sebentar lagi. Jadi jangan juga memang jangan-jangan bapak ibunya memang main game juga. Tidak jarang saya termasuk rocker, naik kereta kemana-mana, ya. Kecuali hari-hari tertentu baru naik kendaraan, naik kereta saya. Pernah sekali waktu, bukan berarti saya tidak ikhlas. Saya melihat ada ibu-ibu, saya duduk, tapi rasanya sudah agak lama, udah 3-4 stasiun. Oke lah, saya berdiri. Ada ibu-ibu kayaknya perlu, saya berdiri. Duduklah ibu-ibu itu. Tahu nggak begitu duduk pertama kali yang dibuka apa? HP. Tahu nggak yang dibuka HP-nya apa? Saya pikir bakal tilawah ini. Tahu nggak yang dibuka apa? Game. Saya sih tetap ikhlas ngasihnya duduk ya. Tapi kalau cuma buat main game sayang banget. Jadi dari emaknya sudah main game. Saya yakin nggak semua begitu, yakin saya. Tapi bisa dibayangkan anaknya seperti apa? Ya kita semua pasti punya masalah, pernah melakukan kesalahan. Tapi jangan kita menyalahkan anak-anak sepenuhnya. Jangan-jangan kita sebagai orang tua tidak memenuhi kewajiban kita. Kalau kita sudah melakukannya, Ustadz saya sudah, setiap kali pulang begini, anak begini, sudah semua, masih aja dia begitu. Ini ujian, baru kita bilang ujian. Ujian dari Allah. Tapi kalau belum diapa-apakan, belum ngapa-ngapain, anaknya begitu, ya itu udah konsekuensi sendiri. Masih juga, ya kan tidak sedikit anak ustadz yang kemudian mohon maaf jadi bejat, ada. Nggak otomatis anak ustadz itu pasti bagus, ya kan, yang kena narkoba, sekitar sini juga zaman dulu. Ya kan? Jadi ya kita mawas diri, evaluasi diri. Ya, teknologi itu memang menggoda sekali. Habis waktu kita di sini. Tapi yang dakwahnya bagus, perhatikan itu para pembuat konten. Kalau konten kan kadang-kadang cuma lucu-lucuan kan ya. Prank katanya kan sekarang dalam Islam prank itu dilarang sama Nabi. Ya. La dororo wala diroro. Nggak boleh menyebabkan kemalangan, kesulitan bagi orang lain, dan jangan mau diperlakukan seperti itu. Tapi kalau sekarang untuk film kan di videoin macam-macam kan, ngeprank kan, buat orang susah, ngagetin orang. Yang boleh bikin video boleh nggak? Boleh, netral loh pembuatan konten itu. Coba cari momen-momen bagus, ya. Seorang anak pulang ngaji, keren. Gitu. Mau pulang salim sama guru, ambil 2 detik 3 detik, cerai, upload. Wah, orang lihat tergerak hatinya. Jadi bukan berarti kita meninggalkan era multimedia, era internet ini, bukan kita tinggalkan. Kalau kita meninggalkan, semua orang-orang baik meninggalkan, yang isi siapa? Jadi perbanyak konten positif, perbanyak video-video yang menggugah supaya orang tergerak jadi baik. Kalau bikin konten yang nggak ada nilainya, bahkan mungkin bertentangan dengan Islam, selama itu masih ada di internet, di TikTok lah, di YouTube lah, selama itu tercatat atas nama Anda, itu dosanya nggak berhenti sampai di take down, sampai diturunin dari servernya. Hati-hati ngupload sesuatu. Kalau nguploadnya mengajak orang maksiat, selama itu masih ada di sana, walaupun sudah mati, ngalir terus dosanya. Yang kita cari itu kan
idza mata ibnu Adam, ketika anak Adam meninggal dunia, in qata'a a'maluhu, terputus semua amalannya, illa min thalathin, kecuali 3. Yang pertama shadaqatin jariyah, wakaf. Kedua, wa ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang punya manfaat. Itu termasuk ketika kita mengupload berita-berita atau informasi-informasi yang positif. Yang terakhir, awwaladin salihin yad'ulah, atau anak soleh. Itu waktu kita untuk bersama anak, mendidik anak, itulah yang investasi sebenarnya. Awwaladin salihin yad'ulah, karena kita sering ngajarin yang bagus, nyontohin yang bagus, yad'ulah, maka dia doakan kita setelah meninggal. Yang kita mau itu ketika sudah meninggal nanti, yang mengalir itu pahala, bukan dosa. Mau ngalir terus dosanya karena posting sesuatu yang buruk, maka mundur ke belakang berapa tahun yang lalu, cek semua posting buruk, delete. Posting-posting yang jilbabnya nggak nutup, auratnya nggak ketutup, delete. Itu namanya kita hisab, menghisab diri sendiri. Insya Allah kalau semua orang seperti itu, semua keluarga seperti itu, mudah-mudahan tidak ada lagi anak-anak muslim nongkrong di kafe-kafe, nongkrong di mana, melakukan hal-hal yang sia-sia atau maksiat. Tidak akan selesai kalau cuma satu orang benar. Harus rame-rame kita. Sama saya juga begitu, Pak. Ya. Ada juga anak-anak yang ya perlu waktu. Dari 7 anak pastilah semuanya ujian dari Allah SWT. Tapi saya dan istri bertekad, mudah-mudahan ya apa yang kami upayakan ini baik. Itu. Ya, kita nggak bisa tahu persis seperti apa, karena manusia itu lemah. Itu mungkin mudah-mudahan bisa sedikit menjawab lah. Kalau semuanya mungkin nggak bisa. Ada lagi? Ibu-ibu kalau mau nanya juga boleh. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, tadi ada perintah untuk memimpin doa. Kita doa bersama. Setelah doa bersama ini kita tutup, kita akhiri. Mudah-mudahan dalam keadaan berkah semuanya, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan tayyiban mubarakan katsiran, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibu da'wat yanqadi wa yal hajat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah wallahu al muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.